Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bu Reviewer, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami ya skema penelitian dasar yaitu penelitian pasca sarjana tahun 2024 dengan judul Analisis Respon Optik Struktur Laser Cascade Quantum untuk pengembangan diagnosis medis berbasis metode Finite Different Time Domain. Ketuanya di sini adalah Profesor Dr. Husin Alatas dari IPB Bogor, kemudian anggotanya Dr. Hendradi Hadinata dari IPB Bogor, Asosiat Profesor Dr. Salim Pasi dari Gustav Eiffel Paris, dan saya Teguh Pujanegara MSI dari Universitas Pakuan Bogor yang saat ini sebagai mahasiswa di S3 di IPB. Latar belakang penelitian ini mengenai QCL ini masih relatif baru, mulai tahun 1994. Pemodelannya juga masih terbatas untuk struktur QCL terintegrasi grafena kristal fotonik dengan kristal fotonik tanpa defek. Analisis penguatan medan dan quality factor ini masih belum dikembangkan melalui penelitian sebelumnya. Struktur kita fotonik ini potensinya dapat divariasikan untuk analisis output medan. Dan struktur kisah fotonik dapat dijadikan basis untuk pengembangan sensor pada struktur quantum cascade laser. Tujuannya adalah merancang desain struktur visual terintegrasi gerakan kisah fotonik dengan dua defek menggunakan metode FTTB, kemudian analisis karakteristik struktur visual terintegrasi grafena dengan kristal fotonik dua defek melalui quality factor. Kebaruannya, desain visual terintegrasi grafena kristal fotonik dua defek merupakan riset yang masih relatif baru, dan analisis perubahan karakteristik biometrik dan optik terhadap profil medan output merupakan pembaharuan tersendiri, terutama analisis pada quality factor. Nah, ini hasil penelitian kami. Yang pertama, adanya penguatan medan dalam cavities QCL pada struktur QCL terintegrasi grafen dengan kristal fotonik dengan dua defek. Ini yang biru adalah penguatan medan pada struktur QCL dengan kristal fotonik dua defek. Untuk yang merah dengan yang biru yang dua defek dan merah adalah satu defek. Kemudian untuk variasi lebar defek kedua, ini menghasilkan nilai key factor yang berubah-ubah secara periodik, sehingga nilai variasi lebar defek ini dapat diberikan kontrol untuk mendapatkan nilai key factor yang optimal. Variasi panjang gelombang input juga mempengaruhi nilai dari output medan, sehingga nilai dari quality faktornya juga ini berubah-ubah. Nah, untuk pumping rasio juga menghasilkan perubahan pada output medan, sehingga panjang gelombang input dan pumping rasio ini bisa dijadikan sebagai kontrol untuk menghasilkan medan yang optimal dan juga key factor yang maksimal untuk dijadikan pengembangan sensor. Kesimpulannya, studi numerik perlambatan gelombang elektromagnetik pada struktur QCL terintegrasi grafen dan kisah fotonik dengan dua defek menggunakan metode FTTD menunjukkan adanya penguatan medan atau resonansis bagaimana struktur QCL yang terintegrasi lapisan grafen dan kisah fotonik dengan satu defek. Adanya penambahan defek lapisan cacat itu pada kisah fotonik menghasilkan perubahan key factor, yaitu 7,91312 untuk yang kristal fotonik 2 defek dan 7,885116 untuk yang terintegrasi kristal fotonik 1 defek.
Jadi ada perubahan nilai key factor dengan penambahan satu defect. Kemudian kenaikan nilai pumping ratio menghasilkan key factor, perubahan key factor sekitar 0,0379%. Peningkatan nilai panjang gelombang input juga menyebabkan kenaikan nilai key factor. Nah, nilai key factor ini nanti dapat dikembangkan untuk pengembangan sensor. Ini luaran yang dijanjikan yaitu akan disubmit di jurnal Q2, statusnya masih dalam draft jurnal, sudah disusun, tinggal nanti disubmit untuk hasil-hasilnya nanti dilampirkan di jurnal tersebut. Nah, ini inovasi unggulannya adalah script program MATLAB ya, yang dilakukan secara mandiri menggunakan metode FDTD untuk desain struktur quantum cascade laser terintegrasi grafen dan kristal fotonik dengan dua defek. Analisis nilai faktor juga merupakan terobosan untuk pengembangan struktur QCL sebagai kandidat instrumen sensor. Ini foto dokumentasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.